Selamat malam semuanya. Senang banget episode kali ini spesial karena ada bintang tamu dari Bang Narji. Tepuk tangan buat Bang Narji dong. Dari tadi pada ngeledekin Narji ya, katanya nggak cocok, istrinya cantik. Menurut gua enggak loh. Menurut gua Narji dan istrinya adalah pasangan yang paling sempurna. Klop banget. Narji itu semangat nyari jodoh. Istrinya semangat nahan gejala katarak ya. Jadi sabar banget gitu punya suami kayak Narji. Tapi Narji ini bukan sekedar komedian, dia ini pengusaha. Dia itu punya hobi batu akik ya. Kalau lu baca berita tuh dia punya usaha batu akik. Batunya banyak. Seperti yang dia pakai sekarang. Jadi dia tuh prinsipnya kalau nyari batu yang kalau di center tuh tembus pandang, kosong dalamnya. Yang warna putih di center kosong, nggak ada isinya. Yang warna kuning di center kosong, nggak ada isinya. Itu palanya kalau di center kosong, nggak ada isinya tuh. Ya tapi hebat ya, maksudnya seperti yang dibilang tadi, istrinya itu pramugari. Lu tau nggak kenapa dia bisa dapat pramugari? Karena istrinya mabok udara, gue rasa. Masih jet lag gitu, ditembak langsung diterima gitu. Tapi kalau gue lihat di TV-TV itu tercermin kok Bang Narji ini sosok yang romantis. Romantis banget. Dia pernah gue lihat di MNC juga acara yang dihipnotis sama Uya itu ya. Itu dia ditanya-tanya, kamu sebetulnya sayang gak sama istri? Dia bilang, aku sayang banget sama istriku. Dia bilang kayak gitu. Sampai saat dihipnotis dia tuh nyanyi. Dia nyanyi lagunya Slang yang ku tak bisa. Asli itu romantis banget menurut gua. Dan ketika Narji nyanyi itu istrinya berkaca-kaca pengen nangis. Bukan karena sedih atau romantis, suaranya jelek gitu ya. Busuk banget suaranya, ku tak bisa. Jelek banget, suara hancur banget gitu yang bikin nangis gitu. Dan kalau di infotainment dia sering bilang katanya, gue tuh sedih kalau misalnya kerja jarang ketemu sama anak-anak gue. Takutnya kalau gue jarang ketemu sama anak gue lama-lama gue gak mirip. Menurut gue itu bagus ya. Justru anaknya gak pengen kali deket-deket sama bapaknya, ntar gue mirip sama bapak gue gitu. Dan itu mungkin yang menyebabkan romantisnya Narji itu setiap kali mau tidur, Narji itu punya kebiasaan satu, dia selalu minta maaf sama istrinya. Dia selalu minta maaf, bunda, maafin ayah ya, maafin udah ngerusak masa depan bunda gitu. Dia tuh punya panggilan kesayangan tuh kalau ke istrinya, kalau manggil tuh bunda. Bunda, istrinya juga punya panggilan sayang, heh Narji gitu. Sama-sama panggilan sayang gitu. Dan Narji ini tinggal di Tangerang ya. Tangerang itu bukan cuma menghasilkan pelawak yang lucu-lucu kayak Bang Narji, tapi menurut gua kotanya pun lucu Tangerang itu. Dari nama jalannya aja udah lucu. Di Tangerang itu ada daerah itu namanya Gondrong. Terus ada juga daerah namanya Kunciran. Ya kan? Ada orang Tangerang gak sih di sini? Nggak ada ya? Gua nggak tahu apa hubungannya Tangerang dengan rambut gitu. Ada Gondrong, ada Kunciran gitu. Ini bukan apa-apa. Ini akan menyulitkan kalau lu kesasar di Tangerang. Misalnya lu nyasar gitu kan. Bang, Cikokol lewat mana ya? Oh Cikokol nih. Cikokol abang depan Gondrong dulu nih. Ntar 200 meter, nah di situ abang Kunciran tuh. Gitu ya. Akhirnya kita di jalan di Kapang, gua Gondrong gitu ya. Nungguin gitu. Ditanya juga sama temen gak enak kan. Lu udah Gondrong belum? Belum, Kunciran aja belum gitu. Gak tau kenapa tuh di Tangerang tuh juga banyak preman-premannya ya. Gue pernah naik mobil ke Tangerang, itu mobil gue digebuk sama iring-iringan mobil jenazah. Sebetulnya gak masalah sih, mobil jenazah itu memang buru-buru pengen makamin jenazah. Cuman yang gue sebel itu motor-motor yang pakai iring-iringan itu loh, yang kemana-mana ngomong terus bawa bendera. Mending bendera kuning, bendera Slang gitu. Ini yang meninggal siapa bawa bendera Slang gitu. Gue lagi lewat, mobil gue digebuk tuh, bak, jenazah nih jenazah. Yang bilang ongol-ongol siapa? Ya gue juga tahu gitu mobil jenazah itunya jenazah gitu, masih bak jenazah nih, masa sih jenazah gitu. Coba lihat gitu, nggak mungkin gitu. Kita pasti percaya gitu. Dan nggak tahu kenapa ini orang-orang yang iring-iringan jenazah ini itu kayaknya pengen buru-buru gitu. Padahal menurut gue ya memang benar gitu, jenazah itu harus segera dimakamkan. Cuman ya nggak usah lu ngelanggar lalu lintas juga gitu, nggak usah nyolot di jalan juga. Toh kalau lu terlambat sampai kuburan, lu pasti dikubur kok gitu. Nggak mungkin gitu ada misalnya lu terlambat nyampe kuburan sampai sono penjaga kuburan ngambek gitu. Nggak ada gitu. Harusnya janji jam 2 lu datang 2:30 pas nyampe, bang ini yang mau dikubur, kubur aja sendiri. Tadi tuh janjian jam 2 datang 2:30 gitu. Terus ini gimana bang? Ya udah balik lagi aja besok ya bang, bangun bang. Pasti ditungguin gitu. Terus nggak ada juga orang yang bertindak semena-mena gitu penjaga kuburan. Lu datang telat, aturan jam 2 lu datang 2:30. Bang ini yang mau dikubur. Ya udah saya tutup kuburannya, kirain gak jadi mati bang. Kan gak mungkin gitu.
Jadi kadang-kadang nih orang-orang tuh di jalan tuh nggak tahu kenapa habitnya tuh suka aja ngelanggar lalu lintas ya. Dan tadi gue cerita-cerita sama Bang Narji, katanya dia dulu pernah gara-gara macet-macet kayak gini nih. Dia pernah waktu zaman kecil, itu dia mau disunat, abis disunat ya. Di jalan kena macet-macetan. Saking macetnya obat biusnya habis. Hilang sakit di jalan gitu. Dan ini mungkin akan berpengaruh nanti ke anaknya gitu ya. Kadang-kadang gue ngelihat orang tua tuh kalau ngajarin anak tuh suka salah gitu. Kayak misalnya anaknya mau sunat. Itu selalu diiming-imingin dengan hal yang manis-manis gitu. Udah nak sunat aja gitu. Sunat tuh gak sakit. Kayak digigit semut ya. Semut mata lu gitu kan. Semut apaan? Ini mah bukan semut. Menurut gue ini komodo pakai topeng semut gitu ya. Seminggu gak kering gitu ya. Untung kita yang namanya sunat cuman sekali seumur hidup. Coba seminggu sekali gitu kan. Baru mau kering besok udah mau pakai celana. Ya sunat lagi gitu kan. Dan untungnya bagian tubuh kita yang satu itu nggak tumbuh setelah disunat, yang nggak kayak kuku. Karena ini bahaya kalau kita sekolah itu kan selalu ya diperiksa gitu, ini kukunya panjang, bletak gitu ya. Wah ini panjang juga nih, bletak gitu ya. Kan ngilu gitu ya. Dipukul. Tapi berhubung Narji ini adalah guru ya, gua rasa dia pasti nggak begitu cara ngedidik anaknya. Dia pasti akan ngedidik anaknya itu dengan cara yang rasional, yang benar, dengan cara mendidik yang benar. Jadi ketika anaknya mau sunat, dia tuh nggak akan bilang, udah sunat aja, sunat kayak digigit semut. Nggak, gue yakin dia akan jujur, nak, kamu harus sunat. Sebagai laki-laki emang harus sunat. Bapak juga dulu sunat, memang sakit awalnya, tapi seterusnya enggak.